Saya runut, saya sudah 1 bulan yang lalu menjabat kadis di sini, saya PLT, saya kadis efektifnya di sini, saya PLT kadis pariwisata, kadis sub, tapi saya efektifnya kadis pariwisata. Alhamdulillah permasalahan yang kami temui di lapangan dan itu penyampaian atau SMS itu WA mungkin menyampaikan masalah kegiatan penambangan ini, banyak hal yang mereka tanyakan. Jadi ditindaklanjuti juga dengan ada beberapa konfirmasi dari media masalah kegiatan ini, sampai kami pernah juga menahan kendaraan itu hari selama beroperasi itu kecepatan tinggi di daerah pasar. Jadi kita bilang mungkin dikasih edukasi dulu, ternyata masih tetap seperti itu. Dan terakhir kami juga ada aksi lapangan dari teman-teman Satpol PP yang membawa beberapa poin masalah kegiatan pengangkutan tambang. Jadi pada prinsipnya kami di Disub ingin menjembatani supaya semua ini bisa beraktivitas, kontraktor atau pihak perkiraan tepian, karena ini kegiatan kereta api ini proyek nasional juga, butuh percepatan dan dukungan dari depan, tetapi tidak mengabaikan juga hak-hak juga masyarakat untuk bisa menikmati jalan itu tanpa ada rasa khawatir, tidak ada dampak yang ditimbulkan daripada kegiatan penambangan ini. Itu yang kami inginkan. Dari tidak ada urusan dengan tambang pada lokasi tambang, nggak ada kami di situ. Yang ada kami ketika sudah di jalan sampai di pembongkaran itu pagi ini ada Pergub yang mengatur di 2019 masalah pengangkutan di lokasi tambang. Jadi kami dari Disub cuma mengacu ke sini saja, dan tolong Satpol backup kami karena ini Satpol hadir di situ. Jadi mungkin kita sama-sama ketika tidak sesuai dengan peraturan bupati, ya kita on the track. Kalau memang sesuai dengan peraturan bupati, semua silahkan beraktivitas. Pagi hari ini teman-teman undangan, pihak supplier, kontraktor dan seluruh elemen yang sempat hadir, teman-teman media. Jadi pertama-tama kami dari Stafmat terus terang saya tidak mau jauh-jauh dari entah itu desa maupun kelurahan, RT RW. Kami beraktivitas di kota, kami berlalu lalang di kota, melakukan semua kegiatan-kegiatan di kota. Ya, secara keseharian tentu selalu menyaksikan apa yang kemudian teman-teman di tingkat komisariat di Maros Baru yang tentu merasakan dampak jelas di sana. Itu yang kemudian akhirnya kita teraksi tepat di hari Senin minggu lalu. Jadi aksi yang kami lakukan itu bukan semata-mata ada kepentingan dan lain-lain. Ya, saya kira itu tidak masuk dalam ras dan menyudahi OKP kita sendiri. Jadi secara terus terang kami memang turun ke lapangan itu memang dampak dari proses lalu lintas truk kereta api, truk angkutan muatan mega proyek kereta api. Ya. Bahkan kami pada saat aksi itu mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Kita merasakan dampaknya, sehingga ini kemudian harus diseriusi. Bahkan teman-teman DPRD, para dewan. Balinya, contohnya seperti ini. Nanti saya yang kena kan gitu. Jadi memang itu benar-benar saya tekankan sehingga nanti efek di lingkungan itu bisa paling tidak terkendali atau termitigasi sebelumnya. Mungkin terkait yang di area dekat-dekat dengan Polri-nya, mungkin itu juga menjadi tanggung jawab dari pemilik Polri terkait mungkin di area sekitar perkantoran, khususnya yang ada di sekitar pasar. Jadi memang makanya kemarin waktu aksi saya sangat berterima kasih adanya aksi seperti ini supaya mendorong kami juga untuk lebih fokus ke permasalahan pengangkutan tambang yang ada di Kabupaten Maros. Kebetulan sudah berdinas di Baru, pertama kali kereta api masuk, jadi saya 2 tahun setengah di sana. Tahun 2015 sampai dengan 2018.
terus jadi Kasat Lantas Pintrang 1 tahun 7 bulan. Sudah biasa kami dapatkan dan mendapatkan beberapa solusi, dan memang ketegasan dari kami sendiri dari pihak kepolisian memang harus betul-betul tegas. Mungkin rekan-rekan Pak Adi juga kenal saya di Baru, atau mungkin ada di antara teman-teman di sini sudah mengenal saya. Ketegasan saya seperti apa, tidak mengenal siapa itu. Mudah-mudahan saya bisa terapkan di sini. Dan saya juga tidak tahu kenapa pas saya masuk di sini pembangunan kereta api dimulai dari sini juga. Jadi mungkin memang saya ditempatkan di sini untuk berbuat, Pak. Coba, Pak, kalau mau yang bagusnya tidak ada terjadi sengketa di antara kita. Pihak penambang mobil tidak bisa diisi kalau ada melewati batas. 2, kalau ada mobil yang tidak pakai penutup tidak diisi. Selanjutnya ke pihak, mohon maaf, perkeretaapian. Untuk pihak ibu dari Kasat Lantas, tolong dicek anggota-anggota yang kelengkapan daripada mobilnya yang melewati kota ini. Ya itulah kalau masyarakat Pandada lain. Terima kasih dari Adik Sapma, karena itu adalah perwakilan dari masyarakat. Bukan, tidak ada kepentingan pribadi di situ. Dia demi masyarakat sehingga adakan aksi, betul juga. Ya. Kalau di Hamzan biasa panggil aja. Terkait dengan hal penyampaian teman-teman dari Sapma, saya pikir bahwa ini adalah kesempatan buat saya selaku memang ada jalur ke Patung Poluan. Tapi sebelumnya itu kami survei dulu jembatan yang ada di dalam bulu. Anggota kami melaporkan bahwa jembatan setelah kami turun di bawah jembatan itu jembatan untuk muatan berat tidak layak untuk dilewati. Tetapi perhatikan juga untuk mempublikasikan, butuhkan juga namanya kehidupan. Nah, tetapi di sisi lain ada peraturan yang harus dilanggar. Nah, oleh karena itu saya berharap ada solusi-solusi yang bisa menguntungkan semua pihak, ya, baik itu masyarakat, aktor, kemudian proyek nasional, seperti itu, Pak. Ya. Jadi memang masyarakat Maros dari bawah sampai teratas itu sangat aware dengan proyek kami, jadi sangat mendukung kami kalau itu, karena mungkin dari level terbawah pun membantu kami untuk melakukan pembebasan lahan, terus kemudian bahkan melakukan ikut andil langsung dalam proses pengerjaan. Bahkan dari sampai dengan Pak Bupati dan Pak Sekda kemarin kami juga sempat masih bahwasanya pengadaan untuk lelang untuk tender ini dilakukan di pusat Jakarta. Jadi seleksi untuk tender untuk pemilihan penyedia sudah dilakukan di tahun 2018 waktu itu, dan mulai sampai menegakkan peraturan daerah. Jadi selama kita melaksanakan ini kan tupoksi, Pak, mau tidak mau Disub harus melaksanakan ini. Masalah tekanan itu ya butuh support dari bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Karena biar bagaimana kalau tanpa dukungan kerjasama kita mustahil laksanakan ini. Tetapi kalau kita sudah bekerja sama dengan baik, kontraktor, supplier, ada juga Satma, ada juga media, saya di Sub, Lantas dan Balai Kereta Api bisa ikuti regulasi yang ada, insya Allah tekanan-tekanan itu tidak ada. Adapun juga nanti di lapangan ditemukan ya kita laksanakan, kita kan tidak melanggar. Kalau kita sudah laksanakan aturan, yang penting jangan multitafsir ini aturan. Nah, jadi saya butuh terutama yang mengawaki, memang kita betul-betul harus saling menginformasikan, karena untuk menang semua kendaraan banyak hal yang bisa menimbulkan. Jadi mungkin rekan-rekan dari teman-teman yang ada di sini itu tadi kita saling menginformasikan, baik via telepon maupun via call center dari kami 110, kami langsung kepada